Apakah benar Allah di atas arsy? Dan apakah arsy harus kita rubah dari makna aslinya? Karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Istawa, istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan. Karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya. Karena segala yang terkait dengan Allah, hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat al-istiwa'u ma'lumun, ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Nah, kata pendapat pertama, istiwa ini maklum, diketahui. Sesuai dengan pengetahuan Allah. Nah, ini syubhat. Sebagian orang dia bahasakan Imam Malik, ketika Imam Malik berkata istiwa maklum, itu diarahkan kepada ucapannya siapa? Mufawwidhah. Bahwa ini Imam Malik mengatakan dimaklumi maknanya bukan oleh kita, tapi dimaklumi oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Jadi gampang ya dipelintir-pelintir ucapan para ulama. Dan Imam Malik rahimahullah, ya sama dengan para imam salaf yang lain. Mereka itu tidak ada yang meragukan tentang makna. Maknanya itu dimaklumi. Maknanya dimaklumi. Mereka tetapkan makna. Itu sama dengan ucapan as-salaf. Amirruha kama ja'at. Biarkan sebagaimana datangnya. Ini oleh mufawwidhah diartikan, biarkan maknanya, jangan dibahas. Iya. Padahal mereka tidak memaksudkan itu. Buktinya mereka berkata, Amirruha kama ja'at bila kaifin. Tanpa pembagaimanaan. Jadi andai kata tidak dibahas sama sekali, ya, tidak ditetapkan sifat di situ, untuk apa dibilang tidak ada kaifiat? Jadi karena mereka memang pahami amirruha kama ja'at, al-istiwa maklum misalnya, itu mereka pahami penetapan sifat. Penetapan sifat, ditetapkan hakiki. Tapi ingat, jangan dibagaimanakan. Karena itu mereka tambah bila kaifin, tanpa pembagaimanaan. Itu yang datang dari Sufyan ibn Uyainah tentang bagaimana makna dari sifat itu. Kata beliau, tafsiruha qiraatuha. Menafsirkan sifat itu adalah membacanya. Jadi baca sifatnya, itulah tafsirnya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa, baca saja, istawa. Itu tafsirnya. Istawa dimaklumi itu maknanya. Orang paham. Iya. Illa batigha'a wajhi rabbikal a'la. Wajah. Wajah. Baca saja wajah. Selesai, itu tafsirnya. Semua orang paham wajah itu apa. Jelas ya? Bal yadahu mabsutatan. Apa artinya yadah? Baca saja. Yadahu. Ya itu tangan. Semua orang paham. Jelas ya? Jadi dari sudut mana mereka pahami. Nah, ini keliru ya di dalam memahami dari ucapan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat.
Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Sekarang, kenapa dia takwil istiwa menjadi istaulah? Hah? Katanya kalau ditetapkan untuk Allah istiwa, istiwa bermana yang tinggi, iya. Dengan berbagai kerusakan pemahaman mereka, macam-macam ya bahasanya. Kalau kita tetapkan Allah maha tinggi, berarti Allah itu terbatas dengan tempat, terbatas dengan ini, macam-macam mereka sebutkan. Nah itu kita tetapkan berarti Allah serupa dengan makhluk. Kalau begitu harus kita takwil dengan apa? Istaulah. Baik. Makna yang kalian takwil dengannya, yang kalian lari dari mana aslinya, di situ juga kalian jatuh di kesalahan yang sama. Jatuh di kesalahan yang sama. Ketika kalian takwil dengan makna istaula, makhluk juga istaula. Berarti sama saja. Jelas ya? Nggak bisa lari. Mau lari kemana? Dia takwil dengan istaula, maka istaula juga memberi makna tasbih. Itu juga menyerupai makhluk juga. Bisa menyerupai makhluk dengan gaya berpikir mereka. Jadi sama saja. Baik. Kenapa kalian takwil wajah bermakna dat? So, kalau kita katakan wajah, berarti kita serupakan Allah itu dengan makhluk. Makhluk punya wajah. Baik. Kalian takwil apa wajah kalau begitu? Kita tafsirkan, kita takwil dat. Baik, saya mau tanya. Allah punya dat atau tidak? Punya. Terus? Berarti kalian serupakan Allah dengan makhluk. Oh tidak, dat Allah beda dengan dat makhluk. Sama saja, wajah Allah juga beda dengan wajah makhluk. Jelas ya? Nah, karena itu ada kaidahnya ahli sunnah di membahas sifat. Al-qaul fi ba'di sifat, kal-qauli fi ba'dil akhar. Ya. Ucapan pada sebagian sifat, itu sama dengan ucapan kepada sifat yang lain. Harus adil dong. Sama orang-orang Jahmiyah juga seperti itu. Orang Jahmiyah ini kan paling lucu dia. Ya. Kenapa dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada? Sifat wujud saja yang dia tetapkan, sifat wujud. Ya kan? Sebab yang lain semua sifat bagi kelompok Jahmiyah akal mereka itu pasti menyerupai Allah merupakan Allah dengan makhluk. Nah, tanya aja ke mereka, Allah itu ada? Iya. Manusia ada atau tidak? Ada. Kalau begitu, sama saja kalian serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Nah, dia jatuh di dalam kerusakan berpikir mereka sendiri. Kalau ahli sunnah gampang saja. Iya, kenapa memang? Manusia ada, Allah juga ada. Manusia punya wajah, Allah juga punya wajah. Ya, kan begitu. Allah disifatkan dengan sifat rahmat. Manusia juga ada yang memiliki rahmat. Ya. Kan sudah diterangkan, adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat. Itu dimaklumi oleh akal sehat. Ya. Makanya kita tetapkan wajah bagi Allah, hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Wajah bagi makhluk ya adalah dengan kelemahan dan kekurangan makhluk ini. Ya. Tidak mungkin makhluk itu sama dengan yang menciptakannya. Itu cara berpikirnya sederhana. Enak sekali. Tidak ada ayat yang ditolak, tidak ada hadits yang dibuang. Tidak perlu ribut-ribut mentakwil sana sini. Jelas ya? Tidak perlu menuduh orang macam-macam. Iya. Itu indahnya jalan para as-salaf di dalam beragama. Baik. Kayaknya, Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum.
Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arsy, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Takwil ini yang mereka tempuh, ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Karena tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Nah, belakangan ini muncul syubhat-syubhat. Oh, katanya para salaf itu ada yang mentakwil. Nah, itu cuman orang-orang yang baca sepotong-potong, atau dia punya hawa nafsu pada dirinya, atau mungkin jahil, tidak mengerti. Apa buktinya para salaf mentakwil? Iya. Dia bawakan nas-nas yang dia salah paham. Itu ada katanya aidin, tangan-tangan diartikan kekuatan. Mana ayatnya? Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Langit kami bangun dengan kekuatan, ditafsirkan. Itu aidin. Aidin itu kamu pahami apa? Aidin jamak dari yadun, artinya tangan-tangan. Nah, itu dasarnya dia tidak paham bahasa Arab. Aidin itu bukan dari yadun, jamaknya aidin. Tapi aidin itu, bi'aidin, itu dari kata ada, ya'idu, aidan, dia masdar. Idza qawiya washtadda, itu dikatakan ada, ya'idu, aidan. Kalau dia kuat dan keras, itu disebut apa? Ada ya'idu, aidan dalam bahasa Arab. Oh, ada, harus ditakwil. Apa contohnya? Ya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Kalian bilang Allah lupa? Oh enggak. Makanya harus ditakwil kan? Orang awam dengar, ya benar juga ya. Kasihan. Padahal dia ngerti, nisyan di situ, nisyan, nasullaha fanasiyahum. Nisyan itu bukan artinya lupa dalam pernah diingat kemudian hilang, tidak. Nisyan itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Salah satu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi diartikan aja secara bahasa. Ya, mereka meninggalkan Allah, meninggalkan syariat, Allah juga tinggalkan mereka pada hari kiamat. Jelas ya? Tidak ada yang perlu ditakwil. Ya dasarnya kalau dikatakan ada takwil, itu cuma syubhat-syubhat pada sebagian orang. Ya, karena dia mungkin tidak belajar, dia cuma baca dari sebagian orang, atau dia dengar dari guru-gurunya yang mengajari dia salah, atau memang orang mengikuti hawa nafsu. Ya, ahli syubhat. Jelas ya? Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia. Ustaz Adi mengingkari hadis nuzul. Ah, antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik, kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah, ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini? Yang meyakini Allah mujassam.
Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Lihat ya cara memahaminya. Jadi kalau ada orang yang mengambil zahir hadits, teksnya di riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir. Qala, kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah? Apakah ada yang meminta aku beri permohonannya? Hal min da'in fastajibalah? Apakah ada yang berdoa aku kabulkan untuknya? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah? Apakah ada yang mohon ampun, aku akan ampuni untuknya. Jadi ini ketika orang baca, Rabb kita turun ke langit dunia. Orang yang membacanya cukup diartikan saja, Allah turun ke langit dunia. Itu kan penafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Tafsirnya baca saja, seperti itu yang diyakini. Turun ke langit dunia, turun benaran. Iya. Jelas ya? Bagaimana turunnya? Inilah letak permasalahan dia. Sebab dia pahami seperti dirinya turun. Ya, makanya langsung dia beri konsekuensi. Kalau begitu Allah itu perlu tempat. Kalau begitu Allah itu berjisim. Itu dia masukkan sendiri dirinya ke masalah. Ya. Karena asalnya dia sudah apa? Sudah berpemikiran mujassima juga. Tapi repotnya dia tuduh orang mujassima. Ya. Dia tuduh orang mujassima. Dan ini tidak benar ya. Tidak benar. Baik. Yang sederhana saja begini. Maaf ya. Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun. Misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas, kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya. Nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, dia ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak itu. Nah ini sudah paham ya, letak kekeliruannya memahami di mana. Sebab dia selalu ukur dulu dengan dirinya sendiri kayak begitu. Ya. Itu kan makhluk seperti itu. Ini berbicara tentang Allah, jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Bisa melakukan hal-hal yang makhluk itu tidak bisa melakukannya. Iya. Baik. Kemudian dan di dalam pembahasan syubhat ini terlalu banyak ya orang seperti ini cara berpikirnya. Katanya kalau kita lihat di penjuru dunia ini, ya itu tidak selalu dikatakan. Ini sepertiga malam di sini, di sana sepertiga malam, sama semuanya. Tapi ada di sini malam, ada di sini siang. Kan begitu. Nah, ini mereka anggap tidak seperti itu di dalam memahami hadits. Baik. Nah, ini syubhat ini dari semenjak dahulu sudah ada yang menyampaikannya dan sudah dibahas oleh para ulama rahimahumallahu ta'ala. Iya. Dan pokoknya kalau kita mengerti tadi terkait dengan terkait dengan mana takwil, kemudian mana tafwid, dan bagaimana kekeliruan takwil dan tafwid ini, maka akan mudah insyaallah ta'ala memahami hadits-hadits yang seperti ini. Baik, saya beri ya beberapa contoh hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Ya, kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku.
Kalau hamba sholat, terus lalu dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, Athna alayya abdi. Kalau dia baca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, Majjadani abdi. Kalau hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, Hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ya, baik. Semua manusia bermunajat kepada Allah. Semua umat Islam membaca surah yang sama. Di berbagai tempat, berbagai di berbagai tempat, berbagai waktu. Iya. Berbagai waktu. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba yang berucap seperti itu, dia balas seperti itu? Saya tanya. Dia balas seperti itu? Iya, karena Allah kabarkan. Iya. Bagaimana caranya? Nah, itulah masalahnya. Kenapa kamu tanya-tanya? Ya. Itu bukan ranah kamu untuk bertanya hal yang seperti itu. Jelas ya? Ini hal semua orang paham, tidak ada kontradiksi di dalam hal itu. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Ini misalnya bertambah ilmu, sana bertambah kekayaan, sana bertambah istri, sana bertambah. Semuanya dikasih tambahan satu saat. Allah yang memberi rezeki kepadanya. Tidak usah ditanyakan, itu semuanya ada. Tapi tidak ada kontradiksi di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih daripada itu ini matahari ya. Kita lihat matahari. Bergerak satu gerakan. Iya. Dia terbit, terbenam, kan begitu? Terbit, terbenam. Matahari yang terbit, terbenam ini itu kepada kaum yang beraneka ragam. Iya. Kepada kaum yang beraneka ragam. Ada yang musim dingin, ada yang musim panas, ada yang musim salju, ada yang musim semi, macam-macam. Padahal dia gerakan, satu kali gerakan semuanya. Dan ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jelas ya? Kalau makhluk saja Allah atur seperti itu, apa hal yang tidak mudah bagi Allah? Kalau Allah sudah kabarkan sesuatu. Jelas ya? Cuman jangan dikiaskan Allah itu dengan kamu sendiri. Ini kan selalu dia pikir dirinya. Ya. Selalu dia pikir dirinya. Kalau saya di Indonesia sepertiga malam, di Amerika masih siang. Nah, itu kan diri kamu. Ya. Jelas ya? Maka seorang itu paling enaknya dia baca sebagaimana datangnya. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya turun ke langit dunia, itu makna keimanan. Masya Allah, dia bergembira. Ini waktu mustajabah. Dia semakin mantap. Semakin semangat berdoa kepada Allah. Memohon ampunan. Tapi kalau dia dengar hadits ini. Sepertiga malam terakhir dia pikir turun. Ya ini Papua. Amerika. Kapan dia mau istighfar dan tobat kepada Allah? Jelas ya? Karena itu Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Di akhir hayatnya itu. Beliau itu bercita-cita. Andai kata beliau selama hidupnya itu di atas akidahnya nenek-nenek di Neisabur. Ya, itu bahasanya Neisabur. Maksudnya masih di atas fitrahnya. Masih di atas fitrahnya. Beliau nyesali kehidupannya setelah belajar filsafat, ilmu kalam, akidah, menyimpang. Kalau baca ayat dan hadits itu tak pernah tenang. Ini ayat apa ini maksudnya? Kenapa begini? Takwilnya apa? Kan begitu konsekuensinya kalau dia baca. Ini harus diartikan begini, harus diartikan begitu. Beda dengan nenek sabur, baca ayat, dia imani kandungannya, dia jalankan. Masya Allah semuanya apa? Hal yang tenang, sesuai dengan fitrah. Ya. Dan perkara yang sesuai dengan fitrah itu, ya, kebanyakannya lebih masuk akal. Lebih apa? Lebih masuk akal dan membuat orang berakal lebih apa? Lebih baik. Nah, seperti yang sering saya sebutkan ya, tentang nenek-nenek tua yang berjemur di depan rumahnya itu. Dilewati oleh siapa? Fakhruddin Ar-Razi dan murid-muridnya. Wah, ini hal yang membuat nenek-nenek ini heran. Masya Allah, ini orang diikuti banyak manusia. Siapa dia ini? Orang penting. Nah, dia tanya ke murid-muridnya, siapa orang itu? Muridnya menjawab dengan bangganya, wah ibu kamu gak kenal siapa dia? Kata nenek tua, siapa dia? Seorang raja kah? Bukan. Seorang menteri kah? Bukan. Seorang pembesar kah? Bukan. Bukan. Kalau begitu siapa dia?
Kata muridnya dengan bangga, dia adalah orang yang memiliki 1000 dalil Allah itu ada. Nah, itu hebat bagi murid-muridnya. Dia punya 1000 dalil Allah itu ada. Ini dalil-dalil akal ini. Apa kata nenek tua ini di atas fitrahnya? Uffillahu, betapa celakanya orang ini. Afillahi syak, apa kepada Allah ada keraguan? Nah, itu fitrah itu. Jadi sesuatu yang meragukan saja dicarikan 1000 dalil. Ya, dia jawab dengan fitrahnya. Allah itu tidak ada keraguan. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Itu kelanjutan ayat Al-Quran. Apa kepada Allah keraguan? Dia menciptakan langit dan bumi. Cukup itu ciptanya membuat kita tidak ada ragu. Gak usah tanya-tanya. Jelas dia bikin 1000 dalil. Ya, ibaratnya kita menantang di siang hari yang bolong. Sudah kepanasan, dia tantang lagi. Apa dalilnya matahari lagi terbit? Ada 1000 dalil. 1, 2, 3. Nah, ini semuanya hal yang di luar apa? Di luar fitrah. Karena itu keimanan itu sangat indah sekali. Orang yang belajar akidah yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan fitrah apa yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullah, itu akan membuat seorang itu bahagia di hidupnya. Membuat tenang kehidupannya. Dan ini tidak usah masuk ya, di ucapan-ucapan ahli kalam, orang yang mentakwil, mentafwid, dan lain-lain. Ini semuanya bisa menambah masalah dalam kehidupan. Semoga Allah